Ustadz-ustadz gadungan vs murtad-murtad kampungan, perusak kesatuan dan persatuan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketahuilah bahwa akhir-akhir ini umat beragama di Indonesia telah diguncang dengan berbagai macam persoalan dan masalah. Mengapa? Karena telah terjadi fenomena yang aneh dan janggal. Aneh dari semua pemeluk agama Islam yang ada di Indonesia ini aneh. Umat Islam yang mengundang para mu'alaf untuk mengisi pengajian di panggung-panggung adalah umat Islam yang stres dan gila. Lawang mu'alaf baru belajar masuk Islam kok diundang untuk isi ceramah, dilabeli ustadz. Ustadz apa? Sedangkan ribuan umat Islam yang nyantri dari sejak kecil tidak pernah diajak untuk pengajian. Karena umat Islam ini cenderung inginnya rame geger. Kalau diajak ngaji serius, males alasan ini dan itu. Inilah fenomena yang terjadi di dalam bangsa dan negara kita. Demikian pula orang-orang non-muslim yang mengundang para murtadin untuk menjadi pembicara dalam kegiatan mereka adalah orang-orang yang stres dan gila. Kan banyak pendeta-pendeta yang belajar dari kecil, banyak pastor yang belajar dari kecil sampai diangkat menjadi pendeta dan pastor. Lalu mengapa para murtadin yang diundang untuk dijadikan pembicara? Mengapa para murtadin dikasih kesempatan untuk ngomong? Akhirnya yang mu'alaf isinya bukan pengajian, tetapi menjelek-jelekkan agama terdahulunya, menjelek-jelekkan Tuhan yang pernah dia sembah, menjelek-jelekkan kitab yang pernah dia ikuti. Sama dengan para murtadin yang kalau diberikan panggung untuk memberikan khutbah atau ceramah tidak akan menyejukkan. Isinya hanya mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok Al-Quran, bahkan melecehkan Allah Azza wa Jalla. Ini bangsa dan negara kita ini adalah negara Darul Mu'ahadah, Darul Ahdi, negara kesepakatan yang didirikan oleh seluruh komponen bangsa yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak miliknya orang Islam saja, tidak miliknya Kristen saja, tidak miliknya Katolik, tidak miliknya Hindu, tidak miliknya Buddha, tidak miliknya Konghucu, dan tidak miliknya siapapun, tetapi milik bersama. Mari kita jaga bersama. Jangan membuat yang aneh-aneh, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang ada di Nusantara. Kalau ingin mengadakan pengajian, datangkan guru-guru yang alim alamah, menguasai tentang Al-Quran dan Al-Hadis, ngaji, membahas ilmu-ilmu Islam. Jangan malah mendatangkan para mu'alaf. Yang namanya mu'alaf hatinya baru saja ditundukkan. Mereka baru saja masuk Islam. Mereka ingin mengenal Islam lebih dalam. Mereka ingin belajar. Lah kok diundang dijadikan ustadz. Ini keblinger. Sedangkan banyak santri bertebaran di bumi Nusantara yang sudah ngaji dari sejak kecil. Mengapa tidak diundang, diberikan panggung untuk ngaji tafsir Al-Quran, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji akidah, ngaji tasawuf, ngaji akhlak dan seterusnya. Ini gimana sih bangsa dan negara kita ini sakit atau bagaimana? Diajak ngaji yang muslim itu alasan ini tuh. Coba aja mendengarkan video ini, panasan telinganya, kepanasan. Karena memang sudah diadu domba oleh iblis dan setan laknatullah alaih. Demikian pula saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang non-muslim kemudian membalasnya, mendatangkan para murtadin yang baru belajar di dalam agama kalian. Tetapi kenapa diundang untuk memberikan ceramah, khutbah, isinya bukan menyejukkan, bukan kerohanian, tetapi menjelek-jelekkan agama Islam yang dulunya pernah dianut, pernah dibangga-banggakan. Cobalah kita waras bersama. Ayo yang muslim ngaji Al-Quran. Kalau tidak mau mendatangi guru, sudah ada channel YouTube namanya Tafsir Al-Mu'alim, khusus membahas tentang Al-Quranul Karim. Ngaji yang serius. Jangan menjadi bangsa yang mudah diadu domba. Jangan menjadi bangsa yang sukanya itu rame. Kalau masa pilkada, apalagi masa pilpres,
Ramenya luar biasa kalau bahas politik, adu domba. Diajak ngaji melempem. Satu kampung itu mungkin hanya 5 sampai 10 orang aja yang mau coba. Padahal satu kampung itu isinya ratusan orang, bahkan sampai ribuan orang. Tetapi berapa sih yang mau ngaji dengan serius, mau memahami Al-Quranul Karim? Bahkan sudah dibuatkan channel YouTube khusus tentang membahas Al-Quranul Karim. Jarang sekali yang bersyahwat, tidak mau. Sukanya itu ya rame geger, seperti bangsa yang mudah diadu domba terombang-ambing. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air, mari perbaiki kualitas diri. Ngaji Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang kita yakini. Mengapa tidak kita fahami ayat-ayat Allah? Mengapa kita sibuk diadu domba, terombang-ambing ke sana kemari yang tidak jelas? Demikian pula saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang non-muslim, kaji Injil, Taurat dengan baik. Janganlah mudah terprovokasi, diadu domba. Masya Allah, kami sarankan kepada saudara-saudaraku yang muslim, mari kita ngaji, perbaiki kualitas diri. Saudara-saudaraku yang non-muslim, perbaiki kualitas diri. Kerohanian di dalam agama Kristen maupun Katolik itu kan banyak sekali. Tidak harus selalu menyerang agama Islam. Demikian pula para ustadz-ustadz itu. PR kita masih banyak sekali. Quran itu kurang lebih 6.666 ayat. Sudah berapa kita kuasai, kita pahami. Belum lagi hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Sudah berapa hadis yang sudah kita kuasai, kita hafalkan, kita amalkan. Cobalah kita merenung. Kita ngakunya kan pedoman hidup kita Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi hanya sekedar pengakuan saja, enggak punya rasa malu. Enggak punya rasa malu. Masya Allah, malu-maluin. Karena rasa malunya hilang sehingga malu-maluin. Ayolah, yang sadar, yang waras, ikutlah ngaji kajian tafsir Al-Quranul Karim di dalam channel YouTube Tafsir Al-Mu'alim. Lihat di dalam deskripsi video ini, kemudian linknya ada di bawah. Klik. Ayo ngaji dengan baik, pompa diri kita untuk menjadi orang yang baik, berkualitas tinggi, imannya tebal, ilmunya juga luar biasa. Demikian pula yang non-muslim, jangan membalas hinaan dengan hinaan. Jagalah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga bangsa dan negara kita menjadi bangsa dan negara yang maju dan religius. Rakyatnya rakyat yang kaya harta, yang hidupnya sejahtera, melimpah ruah penuh berkah, pemimpinnya yang adil dan bijaksana.